Ya, kita beralih ke hot topik selanjutnya karena Jose ini ada modus baru. Kalau misalnya kita tagih utang pakai tangan orang lain tuh udah biasa. Tapi kalau ini ada suruh petugas damkar sampai sopir ambulans, kayaknya udah kelewatan deh, nggak bertanggung jawab Jose. Betul. Memang ini modusnya sudah berkembang ya pemirsa, ini benar-benar meresahkan. Karena bayangkan layanan darurat yang seharusnya siaga untuk nyawa manusia, justru dipaksa jadi penagih utang lewat order fiktif. Nah, jadi modusnya ini meminta penanganan darurat di alamat nasabah yang menunggak hutang. Dan warga Sleman pun dibuat geram oleh aksi oknum debt kolektor pinjol ini. Bukan urusan kami. Kita dari damkar. Ayo jenengan kalau mau berurusan dengan Jangan melibatkan kami. Ayo. Nah pemirsa, jadi informasinya Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman sudah 4 kali menerima telepon dari penagih pinjol yang meminta penanganan darurat. Tapi sesampainya di lokasi, petugas justru diminta oleh sang penagih untuk menagihkan utang kepada pemilik rumah. Tadi kita baru saja melihat ya pemirsa, bagaimana perseteruan antara petugas damkar udah siap pakai helm dan juga pada pakai APD. Pas datang tiba-tiba tidak ada insiden tersebut. Dan bukan cuma petugas damkar, teror serupa juga menimpa sopir ambulans Mercy Yogyakarta. Mereka menerima orderan untuk menjemput pasien darurat yang ternyata hanyalah alamat nasabah pinjol. Dan aksi ini sangat merugikan karena menghambat pertolongan pada kejadian darurat yang sebenarnya. Lebih lanjut, warga diimbau waspada ya terhadap modus penagihan utang yang menyalahgunakan layanan darurat masyarakat. Lebih lengkap pemirsa kesaksiannya kita simak Kabid Damkar Sleman, Pak Gunardi berikut ini. Kemarin berawal dari laporan adanya ular, kemudian rekan-rekan damkar ke lokasi gitu ya, dan ternyata seperti yang sudah beredar di media sosial bahwa kita ternyata dimanfaatkan oleh pinjol atau DC gitu ya. Dan ini kejadian ini tidak hanya sekali kemarin, sudah beberapa kali, mungkin ada 4 kali ya Pak ya, dan ini mungkin akan mengganggu kita dalam menjalankan petugasan kita sebagai petugas damkar, dan itu menjadi perhatian kami untuk berhati-hati, lebih selektif daripada adanya laporan-laporan. Pada intinya bahwa saya sudah tahu kalau itu laporan palsu, langsung saya bilang, Mas ini Anda yang laporan palsu ya. Terus tak tanya, jenengan dari mana? Kemudian beliau menjawab, dari pinjol Mas, tolong untuk ditagihkan uang ini. Loh, nggak bisa Mas, ini tuh layanan kesehatan kok kenapa dibikin laporan palsu, saya seperti itu. Terus saya kejar, Masnya dari mana, dari pinjol mana? Ternyata dia bilang dari pinjol rakyat. Nah ini sih jelas ya Valerie dan juga pemirsa, petugas damkar maupun siapapun yang menjadi pemberi pelayanan publik tidak bisa disalahkan di sini. Iya, kita harus menggunakan layanan masyarakat sesuai dengan ranah dan tugasnya masing-masing. Jangan sampai karena kepentingan pribadi untuk nagih pinjol sampai merugikan masyarakat lain, misalnya sopir ambulans, itu kan berbahaya sekali Jose. Dan tentu kita berharap ke depannya bahwa ekosistem pinjaman online ini dapat benar-benar diregulasikan ya oleh pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.